Hai, balik lagi di Lab Ops Live sebarengan gue Ricky dan Umam. Oke, Mam, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Hafal aku. Lu kayak dari zaman kapan itu? Lu kayak anak Madrasah pesantren aku. ya? Anak pesantren lu ya? Madrasah. Oh, madrasah. Madrasah. Oke. Madrasah gitu ya Jadi dulu ya? diajarin kayak gitu. Oke, Aku lupa pas pesantren kilat atau apa gitu. Mantap, Umam ya. Mas Riki, apa Mam. kabar? Baik, Mam. Gimana Baik. Senin lu, Mam? Senin, ya yang namanya Senin itu yang biasa kata orang itu menakutkan, kita harus tetap produktif ya. Produktif. Nah, Sudah teman-teman bacot buat aku ya. sebagai nggak apa-apa, Mam. Namanya juga ya kan. Iya. Nah, sebagai informasi ini kita tag hari Senin ya, Mam ya. Hari Senin. Kita udah melewati Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kita tahu nih bahwa Senin ini nih yang itu adalah bukti nih kalau 24 jam tuh terasa 72 jam. Ya, Iya, apalagi Dan kita yang dimana dari hari Minggu yang kita udah lagi leha-leha, ya. tiba-tiba besokannya langsung kerja, berangkat pagi gitu. Gitu. Belum lagi serangan-serangan notifikasi WhatsApp, email dan sebagainya itu menyerang kita ya, Mam ya. Yang kalau kita buka WhatsApp itu di grup kerja tuh ada akeong. Dan itu akeong muncul kalau jam 10 malam itu gue udah ngeri banget. Ya kan, apalagi itu kalau hari Jumat nih di waktu yang kita udah nih, kita udah nggak perlu lagi ngapa-ngapain. Tahu-tahu sekarang di umur-umur kita tuh ngelihat grup terus ada akeong itu adalah satu hal yang menakutkan, Mam. Yeah. Asli. Berarti kita lagi di-mention kan untuk ditanyain apa sebagainya. Kalau kita buka harus buka laptop gitu ya dan mengerjakan sesuatu lagi gitu ya. Tapi kalau nggak dibuka jadi overthinking, Sabtu Minggu kita jadi nggak asik, bener nggak? Dan kalau kita buka grupnya bisa kelihatan tuh udah read by siapa. Nah, itu dia. Walaupun lu udah matiin yang read-nya read receipt-nya yang cetak biru. Kalau di grup nggak bisa. Di grup itu tetap aja ketahuan. Tetap kelihatan. Kita baca dan kita buka gitu ya, itu ketahuan juga. Jadi bisa saja teman kita langsung nge-PC kita. Ini udah di-read tapi kok nggak dibales. Dan lu tau gak sih kalau hari Jumat nih ada akeong gitu, ya kan? Terus Sabtu Minggu lu tuh jadi overthinking dan lu takut buat Instastory, ya kan? Lu update status bisa lu balas WhatsApp gua nggak bisa di grup lu, gitu-gitu kan takutnya kan. Dan Senin menjadi hal-hal yang nantinya di hari Senin nanti itu menjadi hal-hal yang nantinya bakal divalidasi tuh. Tapi sama teman-teman lu. Kalau Mas Riki Sabtu Minggu nggak pernah nggak pernah lembur ya? Sabtu Minggu itu kadang lembur. Nah, kayak kemarin tuh gue lembur sebenarnya. Tapi lembur karena ada juga beberapa hal yang harus gue kerjain juga di Sabtu Minggu yang harusnya memang deadline-nya di hari Senin. Nah, tapi kita nggak bakal ngomongin lembur sih sebenarnya. Atau nggak ngomongin kerjaan. Gue udahlah gitu ya masalah kerjaan itu jadi tanggung jawab kita juga kan ya, Mam. Iya. Nah, tapi gue mau tanya sama lo Sabtu Minggu lu gimana sih menjalani dan menghadapi atau mungkin menikmati hari Sabtu Minggunya di biasanya gitu? Kalau aku biasanya Sabtu Minggu itu, biasanya hari Sabtu itu jalan sama pacar, udah pasti ya. Asik, udah nggak jomblo nih bos. Tapi kalau misalkan lagi nggak jalan, ya udah aku di apartemen aja. Jadi yang sekiranya menurut aku ini nggak penting gitu loh, maksudnya ya healing tuh penting, tapi buat aku yang budgetnya masih pas-pasan itu masih belum penting-penting amat ya. Oh gitu? Iya dong. Contohnya? Kayak nonton, misalkan kalau ke coffee shop sendiri aku lagi mengurangi itu. Aku lagi mengurangi itu karena aku sebisa mungkin kalau emang nggak keluar sama pacar, aku ya Sabtu Minggunya itu berkegiatan yang tidak mengeluarkan budget. Jadi ya udah aku di rumah aja, yang aku ya biasalah nonton, main game, tapi biasanya aku juga kadang gitaran, main piano atau enggak ngulik-ngulik bahasa pemrograman baru gitu. Karena aku kan ada target buat pengen bisa bahasa pemrograman lain gitu buat menunjang karir gitu. Dan aku pun juga masih tetap ada fokus di musik gitu. Misalnya aku harus belajar apa nih buat ngembangin bakat musik aku kayak gitu. Oh, bagus banget gitu. Berarti kan bisa dibilang produktif banget kan? Ya, kan? Ya, alhamdulillah. Ini hanya karena ada dorongan buat nggak ngeluarin budget, tapi nggak pengen gabut gitu loitu Ya, lu kenapa nggak lu nyuci piring, nyuci baju, nyuci piring tetangga? Ngapain? Itu kan produktif banget. Oh iya ya, bisa dapat bayaran itu. Iya. Ini sih ada piring yang kotor nggak bisa kan lagi butuh duit nih, BU banget gitu. Emang kelihatan muka lu tuh kayak BU banget sih. Apalagi tanggal-tanggal tua kayak gini kan. Tanggal tua banget. Pasti BU banget ya. Iya, ini tinggal ini aja nih. Saldo rata kiri semua, cu.
Nah, tenang aja, Mam. Dikit lagi kan awal bulan. Kita bakal gajian. Dikit lagi awal bulan ya, dan sebagainya. Nah, kalau Mas Riki, bentar dulu. Kalau Mas Riki, Sabtu Minggu. Aduh, Sabtu Minggu gue ya. Sabtu Minggu gue tuh dipenuhi dengan anak-anak gue sih sebenarnya waktunya. Jadi kayak gue tuh kayak cosplay babysitter gitu loh. Jadi kan ya itu sebagai bentuk apresiasi ya. Maksudnya kan Senin sampai Jumat itu kan istri gue tuh yang pasti handle anak gue gitu ya. Tapi Sabtu Minggu istri gue juga. Enggak, maksudnya ada bantuan lah gitu. Ada bantuan, ya kita ngebantu lah pasti. Maksudnya, dan juga kan itu adalah momen di mana lu tuh bonding kan sama keluarga lah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau weekday itu, kalau di Mas Riki itu nggak ada istilah shift malam gitu ya? Shift malam buat jagain anak gitu. Sebenarnya ada juga sih, tapi kan bisa dibilang gini, waktu kita kan nggak banyak kan ya. Kalau misalnya kita pulang, udah tau anak-anak udah siap-siap buat tidur gitu kan. Terus juga besoknya kita mau berangkat juga waktunya juga sebentar juga kan. Emang Mas Riki kalau nyampe rumah itu jam berapa? Wah, variasi man. Mam, jadi bisa dibilang tuh kayak gue nyampe rumah bisa sampai jam 8:30. Dan di mana waktu tidur anak-anak tuh jam 9, 9:30 lah paling malam. Dan itu pun kan udah waktu udah mau habis tuh dari gue beres apa segala macem sampai siap buat di tempat tidur bareng sama anak-anak kan. Nah itu waktunya dikit banget. Oh gitu. Iya. Berarti jadi kalau Sabtu Minggu itu di rumah aja sama keluarga gitu? Bisa di rumah, bisa juga jalan sebenarnya. Atau berkegiatan gitu? Berkegiatan pasti. Jadi kayak jalan, bonding lah sama keluarga dan sebagainya gitu, Mam. Nah kalau lu kan sama cewek lu, boleh dong gue sama keluarga gue, Mam. Oh iya boleh. Boleh. Masa nggak boleh sih? Ini cuma lu doang yang bisa jalan gitu kan. Ngarang apa-apa. Oke, nah Mam, pasti kan Sabtu, tadi kan lu bilang lu sempat main gitaran, pemrograman. Itu sebenarnya emang lu dari dulu tuh emang suka musik? Dari dulu, hobi banget aku. Oh hobi lu dari bisa dibilang musik. Juga dari kecil sih, dari SD. Dari kecil? SD? Ngapain lu? Ngamen dulu lu apa gimana? Enggak, bukan. Jadi waktu itu, kalau nggak, ini aku semoga nggak salah ingat masa kecil aku ya. Yeah. Aku tuh ingat banget tuh kelas 2 SD. Kelas 2 SD tuh aku ada gitar, Mas. Jadi gitar siapa? Tetangga? Gitar bapak aku. Nah, gitar lu bapak colong? aku ini bukan. Pinjam. Iya, jadi kayak ini gitar ini tuh yang aku ingat ya, ini tuh gaji pertamanya bapak. Aku. Itu aku lupa lagi mereknya apa gitu. Pokoknya itu gitar nilon aja. Gitar nilon. Iya, aku lihat nih, ini gitar namanya, cuman aku nggak tahu cara maininya. Nah, kelas 3 SD, aku mulai diajarin sama bapak tuh kunci-kunci dasar. Oh, jadi guru pertama lu ada bokap lu sendiri ya? Iya, kebetulan dia juga bisa main gitar gitu. Dan aku diajarinnya itu kunci-kunci dasar dan lagu anak-anak. Nah, kayak contohnya lagu anak-anaknya? Ini lagu paling pertama banget yang aku bisa tuh Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kalau lagi susah? Itu nggak gimana ya? Kalau masih kecil belum tahu nama yang katanya susah gitu. Oh masa? Waktu kecil nggak tahu kata susah karena kita cuma tahu main doang kan ya. Sama jagain adik ya. Di episode yang lalu kan kita udah bahas tuh. Lu ngejagain adik kan, main boneka-bonekaan juga, ngelipat-lipat kertas gitu, sama disuruh beli minyak tanah ya kan. Ini kita masih bahas masa lalu ya. Nah, jadi aku diajarin kunci chord dasar lah. Sisanya itu aku pelajarin sendiri. Aku belajar sendiri. Jadi aku SD kelas 3 belajar gitar, SD kelas 6 itu aku udah mulai aktif ngeband, Mas. Aktif ngeband aku. Ikut festival. Dan lu sebagai lead gitar? Lead gitar. Mantap. Anjay. Kayaknya sesuka itu deh. Sesuka itu sama musik ya? Iya. Okay. Mas Riki, kalau Mas Riki Sabtu Minggu nggak pernah ini kayak ngelakuin hobi bareng keluarga gitu-gitu? Oke. Dulu mungkin waktu zamannya masih single kali ya. Atau mungkin belum punya anak-anak itu ya seringnya tuh gue futsalan, Bang. Futsal, terus juga kadang-kadang ya sama nonton juga gitu ya. Emang nonton bisa dibilang hobi? Bisa juga kali ya. Gimana nih, ya kan? Hobi apa enggak nih? Ya kan? Nah, itu yang menjadi perdebatan sampai sekarang ya, nonton tuh hobi atau enggak sih sebenarnya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kan hobi atau enggak itu kan kadang-kadang nonton itu juga bisa menambah inspirasi kan. Oh iya, bisa. Iya kan. Dari situ malah informasi kita jadi lebih update tuh, ya kan, buat tahu dunia luar dan sebagainya gitu. Oke. Nah, jadi gue tuh dulu waktu single, ya nonton juga bareng sama yang pacar yang sekarang jadi istri gue gitu kan. Tapi yang pasti yakin? Udah nikah, gue gak yakin sih gimana sih? Ada juga pertanyaan itu yang gue balik ke lu yakin gak nih?
Lu yakin nggak? Oh yakin yakin. dong. Memang kita tahu ya bahwa Sabtu Minggu itu tuh harus diisi dengan, kita kan udah Sabtu Senin sampai Jumat tuh kerja, kuliah gitu ya, dan sebagainya, aktivitas rutin dan sebagainya. Dan Sabtu Minggu itu tuh sebenarnya kayak me time kita gitu loh, Mam. Jadi kayak misalnya lu tuh kayak nonton, kalau gue ya nonton, karena gue dulu juga ngeband juga gitu ya. Tapi ngeband juga? Iya, tapi emang ngeband juga? Iya. Kapan itu? Kok lu nggak percaya banget sih? Coba kapan itu? Aku baru tahu loh ini. Iya. Kan kalau futsal kan hobi hampir seluruh anak cowok. Betul. Nah, tapi kalau musik kan ya ada juga gitu. Cuman kalau musik aku baru tahu loh. Coba gimana? Itu dulu. Dulu. Ya, pas kapan? Dulu banget. Pas SMA. Pas SMA lah. Menjelang-jelang mau kuliah dan sebagainya gitu. Karena memang sebenarnya kalau gue pikir, gue tuh sebenarnya tipe orang yang suka ngejajalin dunia baru, Bang. Ngejajalin dunia baru, oke. Ya, jadi misalnya ambil contoh ada musik nih, ada trennya musik gitu. Tahun 2000-an itu kan memang kan kita tuh terpapar sama band-band kayak mungkin Peter Pan gitu ya. Raja, terus Samsung, ada band, The Massive, dan sebagainya lah ya. Nah itu pasti terpapar tuh, dan kita juga kayaknya tuh waktu itu tuh anak band itu tuh bisa dibilang kayak tiring paling pertamanya cowok-cowok keren lah. Bener gak sih? Zaman dulu tuh. Iya sih, mungkin anak band atau enggak anak basket. Biasanya. Ya, kalau gue sih enggak ya. Iya sih bisa dibilang. Tapi kalau di gue tuh memang dulu anak band, futsal dan sebagainya. Makanya gue coba jajal hobi yang seperti itulah dulu kan. Berarti masih ini FOMO ya? Masalah hobi ya? Gimana ya? Nah ini sebenarnya masih bisa dibilang antara FOMO atau enggak FOMO gitu ya. Gue sih bilang gini, ada beberapa hal nih. Ini kalau kita bilang FOMO, dia tuh cuman ikut sekali gitu kan. Cuman buat kayak apa ya? Bisa dibilang kayak lu tuh cuman kayak riding the wave aja gitu loh. Iya kan? Yeah. Dan lu bisa share di sosial media lu dan sebagainya gitu. Yeah. Tapi kan zaman dulu gak ada sosial media, Bos. Oke. Dan mungkin gak ada istilah FOMO juga gak sih? At least cuman apa tuh namanya? Cuman lu tau Friendster gitu. Friendster tahu, aku pernah. Iya dong. Tapi kan gak pernah lu upload sesuatu yang emang kayaknya bakal jadi bahan buat lu banggakan nggak sih? Iya, benar. Lu cuma bikin friend connection dan sebagainya kan? Iya, benar. Itu akan sulit. Apalagi waktu itu zaman itu Friendster itu ya orang juga nggak tahu mau buat apa ini loh gitu. Bukan buat ajak pamer gitu. MySpace kan? dan sebagainya lah ya. Twitter. Sampai timbul di Facebook ada kan Facebook, 2011 dan sebagainya. Nah itu dulu ya gitu. Kalau gue dulu cuman sebagai tapi gue nggak terlalu yang into, tapi gue juga nggak terlalu yang kosongan banget sih kalau dulu tuh. Jadi kayak emang gue ikut ngeband, ikut gitu ya dan sebagainya. Tapi once teman-teman gue udah sibuk sama dunianya masing-masing gitu, udah band bubar dan tanpa kita pertahanin. Udah dan sampai situ aja gitu. Makanya skill gitar gue masih ada bertahan gitu ya. Masih bukan bertahan. Yang pas cuma sekali doang habis itu berhenti. Gue sampai ikut festival segala macem. Ikut festival. Tapi memang ya karena kita menyadari ya bahwa kayaknya ini bukan masa depan kita deh guys. Kan? Kenapa? Karena bagi kita tuh waktu itu, gue percaya bahwa anak band itu harus punya alat. Oke, harus punya alat, itu benar. Nah, jangankan punya alat, Mam. Nunggu 25.000 per jam aja, itu kita mesti patungan dulu sampai kadang-kadang 2 minggu sekali. Oke guys, kita baru ada nih 25.000. Nyewa studio buat latihan dan sebagainya. Dan kita sadar waktu itu, apapun kita lakukan lah buat kayak kita nyewa studio untuk kita nge-jamming untuk latihan dan sebagainya. Tapi dengan kita udah mulai pada kerja loh, harusnya kan itu lebih mudah kan? Benar harusnya lebih mudah. Lebih mudah untuk ngumpulin duit. Tapi yang gue lihat mereka pada sibuk masing-masing. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Hobi itu kayaknya hobi ngeband tuh ya udah sebatas gue cuman penikmat aja. Hanya di saat itu aja gitu. Hanya saat di situ aja. Mas Riki main apa? Gitar. Lead atau rhythm. Maka skill gue di situ-situ aja. Kita juga orang yang kayaknya kita tuh orang yang replikasi aja sih. Jadi nggak pernah ada improve segala macam, harus kayak apa segala macam gitu. Nah, cuma dari situ gue belajar bahwa kayaknya ngeband itu tuh juga memang bukan bisa dibilang itu salah satu hobi dong. Salah satu hobi. Tapi ngeband itu tuh bukan hobi yang lu bisa jalani sendiri kan. Iya, bener gak? Dan lu perlu teman-teman lu yang satu visi, satu langkah bareng, satu komitmen lah katakan. Satu genre juga. Satu komitmen yang bisa ada waktu, ada usaha, ada raga,
ada harta juga yang mesti disisihkan. Bener gak? Dan balik lagi kayak tadi yang gue bilang bahwa kayaknya kalau ngeband gak punya alat itu agak susah buat ngulik lagu sendiri-sendiri gitu kan. Palingan kita punya kayak gitar kopong 2 segala macem. Tapi kan agak sulit ya kalau buat kayak ngulik efek apa segala macem juga gitu kan. Nah, akhirnya gue berhenti tuh ngeband di situ, Mam. Kayak gitu. Oh, nah kalau lu kan tetap dilanjutin kan? Kalau aku tetap, Mas. Aku dari dulu into banget musik kalau aku. Selain musik lu hobi apa lagi, Mam? Aku hobi olahraga, tapi olahraganya itu ya basket sama futsal doang sih. Basket sama futsal? Basket, futsal ya badminton lah kalau diajakin gitu. Oke. Tapi yang gitu. Paling ini tuh, yang paling into banget kalau olahraga tuh basket kalau aku. Lu basket? Basket kalau aku. Jadi setiap minggu kalau basket sekarang. Sekarang baru aktif lagi nih aku basket nih sekarang nih. Kelihatan sih lu ya. Jari-jari lu tebel. Iya ya, megang bola, megang senar gitar juga. Nah, itu dia. Megang gitar, megang bola gitu ya. Iya. Megang kerjaan. Ya kan? Megang duit. Kayaknya kalau semuanya ditangguhkan ini sebadan-badan keras semua nih. Iya. Gak cuma tangan doang gitu. Nah, Mam, selain basket tadi kan selain musik kan tadi basket dan sebagainya gitu. Sampai sekarang lu masih bisa ngejalanin hobi lu semua itu enggak sih? Kalau sekarang alhamdulillah masih bisa. Jadi ya udah di spare aja waktunya gitu kan. Aku kan basket juga cuman seminggu sekali dan ngulik musik gitu-gitu kan juga kan kalau weekend doang, kalau misalkan nggak keluar bareng pacar aku. Kalau keluar bareng pacar aku kan paling Sabtu doang, minggunya aku free itu. Jadi tetap bisa ngejalanin gitu loh. Gitu. Jadi kayak kalau Senin sampai Jumat aku kerja pakai otak kiri, Sabtu Minggu pakai otak kanan. Jadi lu kalau Senin sampai itu lu miring ke kiri gitu. Miring ke kiri jalan gitu. Miring ke kiri. Tapi kalau Sabtu Minggu ke kanan gitu. Miring ke kanan gitu. Udah gini aja terus gitu loh. Ya lagu di Cangcuters ya. Serong kanan, serong kiri. Iya nyambung ke situ loh. Aku tadi bilangnya pengen kayak boneka anjing-anjingan yang di mobil. Lu ngatain gue sama anjing. Yang kepala ya. Yang nggak tahu ya. Oke. Nah, cuman kalau gue sih ngeliatnya gimana ya? Hobi itu kan memang ya kita harus punya passion juga sih di hobi, bener gak sih? Nah, gini Mas. Menurut Mas Rick itu hobi itu tuh buat pelarian atau buat produktivitas? Pertanyaan yang sungguh sangat mind blow on ya. Pelampiasan atau buat produktivitas? Kayak pelarian gitu atau buat produktivitas gitu. Oke. Nah, kalau gue sih mikirnya kadang-kadang tuh hobi itu tuh menjadi pelampiasan juga iya, produktivitas juga iya, kayak gitu ya. Nah, gimana tuh? Jadi kadang-kadang kan ada orang yang bicara bahwa laki-laki tuh butuh hobi. Iya, benar. Bener gak? Oke. Iya kan? Laki-laki itu butuh kesibukan. Butuh kesibukan. Karena gini, kita sebagai laki-laki nih ya, gue mikirnya bahwa laki-laki itu tuh sebenarnya perlu nggak mikir sama sekali buat beberapa saat. Perlu nggak kayak bengong gitu? Kayak bengong. Jadi kayak misalnya nih, lu ngelapin motor, lu main burung. Nah, emang itu hobi? Ya bukan hobi sih, bukan hobi. Tapi kita perlu kayak gitu kan. Something yang laki-laki tuh butuh gitu. Iya, karena gini, otak kita kan selalu berputar. Maksudnya selalu mikirin sesuatu, terus bahkan jauh ke depan gitu ya. Nah, dengan adanya hobi ini, lu bisa fokus ke sesuatu yang memang lu suka, lu into di sana gitu kan, tanpa memikirin sesuatu yang nantinya bakal datang gitu. Jadi kayak jadi lu nggak overthink buat ke depan itu seperti apa, iya nggak sih? Jadi lu kayak misalnya lu main basket, lu fokus in game aja kan, bener gak? Iya benar. Lu musik, lu fokus di musik aja fokus kan. In game. Dan saat lu melakukan itu, lu senang. Iya kan? Nah, itu sih menurut gua adalah ada some of it bahwa itu tuh adalah pelampiasan. Iya. Tapi itu juga produktivitas menurut gua. Oke. Atau pelarian ya, lu sebutnya pelampiasan itu ya. Sama aja sih. Sama aja ya. Sama aja. Tapi kalau pelarian buat alasan lu patah hati mah sama aja nggak sih? Ya kenapa? Ya. Enggak, maksudnya gini. Misal nih ada orang yang hobi gini. Setahu aku kalau orang olahraga itu dia mengeluarkan dopamin. Iya. Iya kan? Setuju juga. Yang dimana kalau misalkan kita stres, kalau misalkan kita olahraga itu malah hilang stresnya gitu. Karena kan ada dopamin yang kita dapat di situ. Kayak gitu. Nah,
ini juga nih, kalau misalkan aku bermusik gitu, kalau misalkan lagu lagi garap lagu gitu, kan Iya. aku kan ada sedikit-dikit kayak ngaransemen lagu, bikin aransemen sendiri, terus rekam di DAW Hmm, gitu-gitu. hmm, 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 Kalau hmm. misalkan udah ada hasilnya, itu aku ngedengerin terus aku tuh merasa seneng gitu, Hmm, merasa seneng. Nah jadi itu bisa jadi hobi itu bisa jadi pelarian dan yes. produktivitas dalam waktu yang bersamaan berarti Betul, betul banget. Betul gitu. banget. Tapi kan kadang ada juga hobi yang malah bikin stres. Apa tuh? Ya, misalnya ambil contoh. Lu tadi bilang lu gaming juga kan? Oh iya, gaming. Nah, kadang-kadang, Oh, aku tahu kadang-kadang, lagi arahnya. kadang-kadang kalau lu jadi apa namanya jungler, ya kan? Nah, Itu kalau Mobile Legends ini ya. guys, jadi umum itu tuh jungler banget di tongkrongan kita ya kan sebagai main Mobile Legends. Jungler Mobile Legends. Kadang-kadang kalau umam lagi sulit banget buat dapat buff gitu atau kalah turtle atau lord, dia pasti yang namanya tuh kesel banget, sampai gebrak meja. Aduh, enggak gitu Handphone juga. pernah gue lihat lo kesel banget mau kalau jutek, bete banget kan, sampai ngapain sih aku nih begini nih, ngapain sih aku begini nih, atau tadi aku salah. Pernah, Mam. Aduh, kayaknya aku itu Pernah, impulsif, Mam. kayaknya nggak sadar. Sampai taunting musuh aja dia sampai kesel banget kan, ditonting sama anak SD aja dia kesel banget, guys. Jadi ya Yang mana kita tuh kalau itu SD? iya kan, ya namanya gue tahu ya namanya sering bacot kan pasti kan anak-anak bocil kan Oh iya, dan anak-anak sebagainya. bocil. Karena kan itu juga bikin stres lo kan. Iya lagi. Jadi kan nggak semua hobi itu malah bikin seneng, tapi malah bikin lu tuh impulsif buat kayak ngejar sesuatu kan. Iya. Kalau buat di video game khususnya Mobile Legends, menurut aku itu kayaknya jatuhnya tuh kayak gambling gitu loh. Kalau menang okay. gambling, kalau menang itu seneng banget, kalau kalah itu stres banget gitu loh. Jadi nggak ada tengah-tengahnya. Kalau Artinya itu pelarian atau produktivitas? Keluarin dopamin nggak? Nah, gue balikin lagi gitu. Keluar dopamin, tapi ada term and condition-nya. Ya. Jadi kalau menang gitu, tapi mungkin gini, Gimana? kita ganti targetnya aja gitu loh. Targetnya itu jangan cari menang kalah, Oke. tapi cari gimana caranya biar kita bisa menghasilkan gameplay yang menarik gitu. Wow. Tapi itu hanya bisa aku ucapin di sini doang ya. Kalau prakteknya aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu nih. Tetap aja aku pikir gimana cara menciptakan gameplay yang bagus. Tapi kalau kalah kayaknya ujung-ujungnya stres juga nih. Jadi ini cuma sekedar bacot doang ini. Ya, tapi kan tetap aja kan namanya hobi. Namanya balik lagi hobi, kan. iya. Itu kan sesuai passion lu kan. Iya. Karena bagi gue juga hobi itu tuh kadang-kadang juga produktivitas juga tuh ada, Mam. Kayak gue suka motret gitu kan. Suka motret. Suka motret. Oh, suka Jadi, motret. Iya, jadi kadang-kadang Masih sampai sekarang. Sekarang masih. Jadi kayak misalnya tuh gue suka fotografi di street photography sama human interest gitu kan. Apa yang gue maksud dengan produktivitas gitu kan? Jadi ketika lu sering motret, lu jadi punya kayak jam terbang tinggi dong, dan hasilnya tuh juga bisa dilihat sama teman-teman, even teman-teman yang mau nikah. Oh, Jadi kadang-kadang suka priwetan, suka minta ke gua, minta bantu apa segala macam dan sebagainya gitu kan. Buat ke priwet gitu. Priwet gitu. Cuman kadang-kadang kan hobi itu kan juga perlu modal. Betul gak? Iya. Nah, menurut lu, Mam, harus gak sih lu ngikutin hobi lu gitu ya? Kadang-kadang kan hobi juga kayak lu misalnya main gitar. Iya bener ya, musik di gitar. Lu pasti perlu gitar yang oke gitu kan dan sebagainya. Nah, kalau lu sendiri gimana? Apakah lu impulsif untuk beli gitar buat memenuhi hobi lu atau passion lu di sana atau gimana? Nah, kalau aku gini, kalau untuk pemula kan nggak harus bagus banget juga sih. Oke. Aku juga dulu dapat aku tuh sebenarnya lebih ke rock dan metal. Rock dan metal. Jadi, total? Ya, enggak. Masih ada ya jokes itu ya sekarang ya. Masih ada ya metal Melayu total aja itu zaman aku SD. Kan siapa tahu, Mam. Iya, siapa tahu aja. Ini anak-anak Gen Z nggak relate nih, metal itu Melayu total gitu. Jangan salah lu. Sekarang metal tuh lagi naik lagi lu. Melayu total maksud gua. Astaga, jangan gitu dong. Lu nggak tahu ya, Andika Kangen Band, Babang Tampan itu bikin single beberapa tahun yang lalu yang diproduksi sama Ucup dan lagunya tuh enak banget. Aku belum dengar. Apa judulnya? Gue lupa banget. Either Menunggumu atau Rindu apa sebagainya gitu. Tapi itu enak banget, asli. Tahun lalu? Beberapa tahun yang lalu lah. Beberapa tahun yang lalu dan lalu. sebagainya. Itu diproduksi sama Ucup, tau kan Ucup Synchronize. Tahu. Nah, Ucup Synchronize, Ucup Estapora, Iya. ya kan? Dan itu tuh lagunya Gen Z parah, kalau lo mau tahu. Oh, aku belum pernah dengar. Nah,
anak zaman sekarang itu kan ngulik dong, bener Iya. gak? Dia ngulik, dia ngelihat Bawang Tampan ini siapa, Andika ini siapa, namanya kan Andika Mahesa kan Iya. di single itu. Tapi kan kalau di rootnya adalah dia Andika Kangen Band. Iya. Dan lagu-lagu Kangen Band tuh ya sebenarnya bukan underrated. Underrated berarti bagus dong. Bagus. Bagus. Pada zaman Iya. itu bagus dan hits, Iya. man. Gila lu. Aku tuh juga sebenarnya ini ya, kayaknya kita ini sama nih. Kita ini terjebak di lagu-lagu zaman dulu. Kita masih ngedengerin lagu-lagu zaman dulu karena itu kan paling relate dan menemani masa pertumbuhan kita gitu. Wah, itu dia. Zaman yang Noah masih bernama Peter Pan, zaman Raja masih ada. Raja sama Peter Pan tuh iya kan waktu zaman-zaman dulu kan. Betul, gitu. makanya jangan underestimate lagu-lagu metal. Balik lagi ke rock dan metal yang balik tadi lagi. Nah, aku tuh kan into banget sama rock dan metal. Jadi dulu tuh aku tuh waktu masih SD, aku tuh sering main PS di rumahnya temen gitu, ngerental PS gitu. Karena aku pernah bahas di episode 1 tuh yang dimarahin mama tuh gara-gara zaman ujian nasional. Tapi masih main PS. Nah, lagu yang paling game yang paling aku suka mainin itu Guitar Hero. Guitar Hero. Semua Guitar Hero aku tamatin. Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, Guitar Hero 2 Extreme Volume 1, Extreme Volume 2, God of Guitar tuh aku tamatin semua itu. Dan udah pasti di Guitar Hero itu lagu-lagu rock dan lagu-lagu zaman dulu, Mas. Klasik rock gitu lah ya. Klasik rock kan, tapi ada juga yang ini, Mas. Aku tuh inget banget ini. Aku tuh kan band kesukaan aku tuh Avenged Sevenfold. Band kesukaan aku tuh Avenged Sevenfold dan lagu paling pertamanya yang aku dengar itu di Beast of the Harlot dan itu aku inget banget itu tuh di Guitar Hero 2 stage terakhir lagu pertama. Inget banget aku. Berarti saking memorable-nya tuh lagu. Nah, aku kayak wah, ini lagu yang paling aku suka progresinya. Di waktu aku main Guitar Hero kan dulu aku belum tahu cheatnya. Jadi aku ngikutin tuh karirnya tuh. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh aku ngikutin banget. Jadi aku bisa dibilang aku tahu lah list-list lagu yang ada di situ gitu. Kebetulan dari semua lagu itu aku paling demen sama Beast of the Harlot, Avenged Sevenfold. Nah, dari situ kan waktu itu kan warnet juga udah ada ya. Jadi aku bisa ngulik tuh ke warnet, denger Beast of the Harlot. Wah, keren juga nih. Nah, habis itu aku dengerin deh Avenged Sevenfold yang lainnya. Oh, ternyata keren. Lu mesti ngeliat mimik muka lu, Mom. Kalau teman-teman lihat di sini mimik muka Mom tuh lucu banget. Enggak, soalnya kalau ini ya siapa sih anggota Avenged Sevenfold gitu kan ya. Nah, terus gini balik lagi ya. Aku kan suka metal. Jadi aku butuh gitar listrik. Aku butuh gitar listrik dan efek-efeknya. Nah, gitar listrik pertama aku itu X-Chord X6. I see. Dan itu tuh bukan gitar yang bagus banget juga. Yang senar ada 6 kan? Bener gak sih gue? X6 bukan berarti senarnya 6. Jadi terus kalau senarnya 3 kan nggak mungkin senarnya 3 gitu. Iya benar sih, tapi aduh. Bener dong. Pengetahuan musik gua ya itu tinggi banget loh. Jangan salah loh. Itu pasti gitar senarnya 6. Iya kan? Terus punya neck sama bisa dicolokin ke listrik kan? Bisa. Mantep kan gue. Astagfirullahaladzim. Aku harus sabar. Nah, jadi aku butuh gitar nih. Aku butuh gitar listrik. Lu nyolong jadinya? Bukan, dibeliin. Dibeliin. Waktu itu, alhamdulillah, hobi aku buat main gitar listrik, buat main lagu rock dan metal. Berarti lu direstui ya? Didukung, iya. Sama bokap? Sama bokap, iya. Nah, jadi aku pulang sekolah metal-metalan di kamar itu nggak dimarahin. Itu tuh aku tuh ngulik banget, Mas, gitu. Jadi bagus dong. Butuh device yang device lagi kayak peralatan gitu kan. Iya. Kalau awal-awal itu nggak perlu yang bagus sih, yang penting ada dulu lah gitu. Nah, kalau sekarang karena udah alhamdulillah nih udah punya. Udah kaya umum, guys. Enggak, masih masih mengembangkan karir lah, tapi udah ada uang sendiri. Nah, di situ tuh baru aku kalau beli gitar harus yang bagus. Kan alhamdulillah aku juga selain gitar kan aku bisa piano. Aku beli piano digital yang bagus. Jadi lu bikin, gue denger lu katanya bikin usaha organ tunggal, Mam. Bukan. Kalau Sabtu Minggu. Oh, ternyata kemarin Sabtu Minggu lu ceria-ceria aja bikin organ tunggal. Bukan gitu, astaga, dangdutan gitu ya. Iya, kan bisa aja kan organ tunggal kan. Daripada kan lu daripada hire gendang, daripada hire pemain suling ya kan.
Lu pakai organ tunggal lu. Makanya lu banyak duit kan lu? Aduh, gimana ya disawer gitu ya. Jangan gitu, astagfirullahaladzim. Gak boleh guys. Tapi ada nggak, itu kan tadi hobi lu ya, terkait musik gitu ya. Cuman kan ada nggak hobi lu yang bisa dibilang kayak hobi dadakan dan akhirnya ikut-ikutan tren gitu loh? Hobi dadakan kayaknya, apa ya, gak ada sih mas. Aku tuh kalau misalkan aku lihat, aku suka, aku nyobain, dan ketagihan, ya udah itu aja gitu. Kemarin lu bikin TikTok, gue lihat. Apaan? Apa joget-joget? Iya. Gak ada ya. Oh, masa lu joget fitnah, lu kemarin? Astagfirullahaladzim. Siapa tahu lu bikin TikTok gitu kan? Fitnah ya guys. Sampai telanjang-telanjang lu kemarin gue lihat. Astagfirullahaladzim. Fitnah ya guys ya, nggak boleh. Fitnah tuh nggak boleh ya guys. Aduh. Fitnah boleh kalau bener, ya kan? Ini kan bener gue bilang. Nggak bener ya. Ih, parah banget. Aduh, jangan gitu. Ini ntar tayang loh. Jangan gitu, astagfirullah, namaku rusak gitu. Nah, lu ada nggak temen lu yang punya hobi akhirnya berubah setelah dia berkeluarga, Bang? Temen yang punya hobi. Atau lu sendiri, lu kan belum berkeluarga kan? Maksud gue, lu punya temen yang akhirnya ketika dia udah berkeluarga malah kayaknya ya udah selesai aja di hobinya gitu. Terus akhirnya malah kayak mengurangi dan akhirnya malah hilang secara menyeluruh begitu. Mungkin ini sih, mungkin nggak cuman dari semenjak mereka berkeluarga, tapi pas udah kuliah juga udah misah kita. Jadi kayak teman-teman band aku kan juga ya sama kayak Mas Riki juga. Jadi pas di last performance kita yang di Makassar itu tuh kayak wah ini terakhir nih, besok kita udah mau berangkat naik haji. Bukan. Apa? Udah mau lulus. Bisa-bisa mulu. Udah mau lulus. Jangan dipotong. Oh iya, maaf ya. Nah kan kayak udah mau lulus, terus aku juga kuliah di Bandung, ada temen yang kuliah di Jakarta gitu-gitu. Ya kan Bandung Jakarta deket. Ada yang masih stay. Ya maksudnya ya kalau misalkan sama teman aku yang di Jakarta sih iya, tapi kalau teman-teman yang di Makassar gimana? Bisa juga gitu. sih. Kayak jadi apa juga jadi ya berakhir di situ juga gitu. Nah nih bentar nih, kalau dari Mas Rikin nih kan hobinya futsal ya? Betul, kadang-kadang futsal. Ada yang lain nggak? Gue sih nggak ada sih yang lain. Ya paling gaming juga sama. Nah, masih normal lah. Kagak yang review warteg, nonton orang beresin kamar, hobi gue kagak nggak kayak gitu. Gue cuma masih yang biasa-biasa aja laki-laki pada umumnya, Mam. Nah, gini, aku pernah dengar nih, kita tuh harus punya minimal 3 hobi. Oh. Apa aja tuh? Yang pertama, hobi yang bikin kita produktif. Yang kedua, hobi yang bikin kita kreatif. Wadaw. Dan yang ketiga, hobi yang bikin kita sehat. Nah, Mas Riki ada nggak ketiga-tiganya ini? Oke, kita kulik ya. Ayo, coba. Yang pertama, hobi apa tadi? Yang bikin kita produktif. Fotografi. Bisa. Nah, nonton orang beresin kamar juga produktif. Jadi kita, dengerin lo. Nggak semua orang itu bisa, ngeberesin kamar, tempat tidur rapi, Mam. Nggak bisa ngeberesin tempat tidur rapi. Secara rapi. Itu nggak semua orang bisa loh. Lu ketahui. Lu underestimate, Mam. Nggak semua orang tuh bisa, asli. Paling kalau lagi lu lihat nih ya, lu random sampling aja, lu lihat kamar teman lu, minta fotoin aja kamar teman lu lihat rapi atau enggak. Iya dong. Tapi standar rapi orang kan beda. Ya. Tapi kan kita bisa tahu itu rapi atau enggak. Ya, kalau misalkan mengukur dari standar kerapian kita, ya bisa jadi dua sisi, Mas. Ada temen aku yang rapi banget orangnya, ngelihat itu nggak rapi. Tapi kalau aku yang standarnya rendah, misalkan nih, ngelihatnya ini udah rapi kok. Ya, tapi kan ada juga orang yang cuman naruh bantal 2 di atas tempat tidur, udah dibilang rapi, ya kan? Tapi kan pada umumnya itu nggak rapi sebenarnya. Oke, kita lanjut tadi nih. Ya. Produktif. Apa? Fotografi kalau gua bilang. Fotografi, iya. Itu menjual banget. Itu kadang-kadang menjual. Itu menjual. Ya kadang-kadang ya, walaupun memang kadang-kadang proyek yang masuk itu gua masuk sampai dapat 3M. Makasih. Makasih. Aku baca pikirannya Mas Riki. Itu dia, Mam. Bentar. Tapi kalau fotografer ini Mas Riki udah dapat uang dari situ? Dari apa? Fotografi itu? Fotografi. Ada. Pernah atau masih? Pernah. Bukan masih ya. Kan gue bilang kadang-kadang. Tapi pernah. Lu kalau pertanyaan lu pernah, gue pernah. Pernah dapet. Lumayan lah. Buat beli cilok sama cilok, ya ampun, kasihan. Oke, itu produktif. Terus kreatif.
Hobi kreatif gue itu adalah sebenarnya fotografi juga kreatif ya, tapi gue nggak mau ngebahas itu karena takutnya itu lagi gitu. Iya, yang lain dong. Jadi tuh kalau kreatif itu gue tuh hobinya itu suka ngulik mainan-mainan anak ya. Jadi kayak ngulik mainan anak gimana? Jadi maksudnya gini, anak gue tuh orang yang ini mau anak yang bisa dibilang tuh punya otak kanan ya. Mungkin menurut gue tuh otak kanan yang dominan otak kanan. Jadi dari mana? Karena dia suka hal yang berbau kreatif. Jadi kalau nonton YouTube nih dia cari cara membuat mainan, gitu. melipat kertas dan sebagainya. Dan akhirnya gue into juga ke situ tuh. Jadi gue ikut ngegambar, melukis juga, mewarnai, sampai bikin gradasi. Gak semua orang loh segede kita nih mewarnai itu bisa bikin gradasi. Kan kemarin kita serius, Mam. Iya. Lu misalnya dikasih gambar nih, lu suruh mewarnai nih. Belum tentu lu bisa bikin gradasi, Mam, di warna itu. Oh iya, benar. Kan kemarin ada kejadian kan, kalau lu lihat di algoritma Instagram gue tuh muncul di mana? Aku tahu deh. Hah? Kayaknya aku tahu. Iya, jadi ada anak kecil yang dia itu ikut lomba dan dia gradasi. Tapi gak dikasih juara. Karena dicurigai dibantu orang tuanya. Iya. Akhirnya si orang tua itu kan upload tuh. Upload, dia ngasih tahu video anak itu lagi bikin gradasi di sekolah. Iya kan? Itu menyebalkan banget sih. Nah, itu gradasi. Jadi itu kreatif dong, bisa dibilang kan. Bisa kreatif. Berarti Mas Rik itu kreatifnya tuh di seni apa ya? Seni rupa dan sebagainya. Itu jatuhnya seni lukis. Lukis. Seni lukis itu rupa, Mam. Oh, itu seni rupa ya? Patung, lukis itu rupa. Oh. Ya tapi apapun itu ya kalau kita masih mau ngedorong limit kita gitu ya buat bertindak kreatif dan itu dilakukan di waktu luang, itu hobi yang kreatif. Berarti itu juga bisa jadi buat bonding Mas Riki sama anak dong berarti. Yes. Iya betul. Ya, berarti hobi yang dijalanin sama keluarga ya tadi itu. Iya, itu dia. Mainan atau hobinya anak gitu ya. Betul. Jadi kayak hobinya anak ini tertular ke Mas Riki gitu. Iya, betul. Oh, bisa gitu ya? Lu jangan bikin hobi yang nggak relate sama keluarga lu. Contohnya dari teman gue nih, kan? Temen gue hobi burung, Mam. Serius? Lu kok kira tahu dulu? Iya, burung yang kau maksud lo tahu kan? Bukan burung burung yang itu, tapi burung tahu ya. Tahu. Jadi dia berkeluarga. Bapak-bapak pada umumnya. Ya, jadi dia berkeluarga. Dia beli burung tuh, ya kan? Suatu waktu dia dapat burung. Beli burung, tapi nggak bilang istrinya. Kayak gitu kan. Nah, jadi tuh dia suatu waktu di sore lah kalau nggak salah di sore hari itu dia lagi mandiin burung dia. Sore apa pagi gitu? Dia cerita kayaknya pagi sih. Karena orang mandiin burung biasa pagi kan. Lu mandiin burung pagi apa sore? Oh, nggak tahu deh. Kemarin gue denger lu beli burung kan? Nggak ada. Jadi beli burung, mandiin burung. Mandiin burung pagi-pagi. Ya kan, di pagi-pagi mandiin burung. Terus istrinya ngeliat dong. Istrinya ngeliat dia, burung baru tuh, Pak. Gitu kan, lagi dikandangin. Oh, enggak mah. Ambigu banget ya cara ceritanya ya. Iya, enggak mah, ini cuman beli 50.000 gitu kan. Lu tau nggak harga sebenarnya berapa? Gak mungkin 50.000. Tapi gue nggak tahu harga burung berapa. 2 juta, Mam. Astaga. Nah, udah dong. Oke, lanjut. Terus akhirnya tuh burung ternyata siangnya kabur. Aduh. Jadi tuh kandang nggak ditutup dengan rapat, nggak proper lah dia tutup burung. Nah, dia lagi nyari burung, sore-sore dia nyari burung. Dia sadar tuh burungnya hilang tuh pas sore. Iya. Nyari dong burung tuh di pekarangan rumahnya, di kebun gitu kan dan sebagainya. Terus akhirnya istrinya... Aku tahu istrinya bilang apa? Istrinya bilang dulu nih datang. Nyari apa, Pak? Burung yang tadi. Oh yalah, 50.000 beli lagi. Beli aja lagi tuh. Temen gue langsung merinding dalam hati, anjing. Wah, stres banget itu. Menurut lu, hobi itu harus izin istri nggak sih, Bang? Aduh, gimana ya? Kan lu belum keluarga nih. Belum berkeluarga. Ya, tapi menurut lu deh, kalau lu ngeliat teman-teman lu. Kalau lihat dari teman-teman ya, sejauh ini sih yang aku lihat ya teman-teman aku itu pada positif semua gitu loh. Positif hamil? Bukan. Ya alhamdulillah iya. Temen aku udah pada punya anak gitu loh. Cuman kalau misalkan harus izin istri atau enggak, ya sejauh ini yang aku lihat malah mereka itu ngelakuin hobi itu bareng istri. Misal ada temen aku yang hobi badminton. Dia dan istrinya ikut. Ya mungkin biar jadi intel juga istrinya, Mau. Itu nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Lagi-lagi karena aku belum. Tapi kalau dia hobinya futsal, ikut main futsal juga. Mungkin ikut nonton sih. Futsal ya. Mungkin ikut nonton sih gitu. Jadi mungkin nih yang aku lihat nih,
butuh izin atau enggak, untuk aku yang belum berkeluarga ya nyarinya yang bisa mendukung. Biar nggak perlu izin, maksudnya izin iya gitu, maksudnya tapi kemungkinan diizininnya lebih gede daripada nggak diizinin gitu. Oke, I see. Tapi kan ada kalimat begini. Minta maaf lebih baik daripada minta izin. Ya itu ya. Bukan itu juga. Bukan apa? Maksud gue kalau lu masih bisa ngelakuin hobi lu ketika lu udah berkeluarga, ya masih bisa melakukan hobi lu ketika lu berkeluarga. Artinya lu menemukan orang yang tepat. Bener banget, gila. Iya nggak sih? Iya. Berarti kan dia semasa pacaran, dia udah tahu hobinya apa. Asal jangan merubah hobi. Jangan merubah hobi. Contoh gimana tuh merubah hobi itu? Ya misalnya nih, lu hobi futsal, katakan sebelum pacaran. Tahu-tahu begitu udah berkeluarga lu hobi judol. Aduh, astagfirullah, itu nggak boleh. Jadi itu kayak suami-suami Indosiar yang datang, lu tau nggak? Datang, begitu lu datang, ketemu istri lu tendang kepalanya, mana duit? Gua butuh duit. Ini. Iya, dia kan? lagi sholat. Atau lagi berdoa. Lagi berdoa. Terus akhirnya ngebuka lemari, ngacak-ngacak lemari kan. Mana emas yang kemarin? Mana duit? Ditendang lagi. Datang dalam keadaan kalau nggak stres mabuk. Nah, itu biasa kan template banget sih emang. Tapi yang sering kejadian ya kan. Kok kita bisa tahu ya? Nah, akhirnya udah kayak ya kita bisa tahu karena kita disuguh itu zaman Covid kemarin di rumah terus nggak ada. Mau nggak mau harus tonton itu ya. Mau nggak mau harus nonton itu. Astaga, terus nggak lama tuh nanti kalau udah pisah nih, misalnya udah pisah, nanti entah itu istrinya atau suaminya jadi tukang keliling, apapun itu. Fotokopi keliling. Fotokopi keliling. Aduh, gimana ya? Iya kan? Terus nggak masuk akal itu. Tukang ordeng keliling. Apapun yang semua yang dijual tuh sekarang keliling, Mam. Di sangat situ. Kreatif sekali judulnya ya. Itu template banget, Mam. Template banget. Ya kan? Balik lagi ke hobi apa terakhir? Yang bisa bikin kita sehat. Udah pasti. Futsal. Tiduran. Itu juga sehat sih. Sehat, ya kan? Istirahat itu penting tau. Iya betul, karena lu sebenarnya gini, lu tuh perlu istirahat, Mam. Nggak boleh yang namanya istirahat tuh kurang sih kalau gue bilang. Karena itu bisa nambah dopamin juga sih. Bisa nambah. Saya tahu banget gue ya. Menambah dopamin, istirahat nambah dopamin. Ya mungkin ya. Maksud gue kan istirahat itu kan bisa kayak ngembalin sel-sel lu yang udah lama bekerja terus jadi sehat lagi dan sebagainya. Karena kalau lu kurang tidur pun otak lu juga jadi kurang enak kan, maksudnya pada saat konsentrasi berkurang, lemah, istirahat tuh part of the journey. Journey, gitu maksudnya. Tapi kalau selain futsal, ada lagi nggak? Iya. Biasanya. Iya. Gue lagi mulai jogging sih, Bang. Jogging? Di mana? Di rumah aja, paling kayak dari jogging dari depan ke dapur ke depan. Ya kalau cuman dapur ke teras gitu mah. Tapi asli jogging itu gimana ya? Kalau menurut gue sih ya gue bukan. Berarti udah jadi anak culture berarti sekarang ya? Anak culture. Update Strava gitu. Enggak juga. Terus pakai Adidas Evo SL gitu ya kan. Update Strava gitu. Enggak juga. Gue bukan orang yang harus apa-apa di share di sosial media sih untuk hobi ya. Karena bagi gue tuh hobi itu lu pasti memberikan diri lu waktu aja sih. Maksud gue kayak gini, memberikan diri lu waktu untuk menjalani apa yang lu mau. Itu hobi kalau menurut gue ya. Memberikan waktu untuk menjalani yang sesuatu yang kita mau dan senangi gitu. Dan senangi. Iya, jadi kayak misalnya kayak tadi hobi. Itu hobi kalau menurut gue. Karena hobi itu kan ada sesuatu yang diisi di waktu luang. Diisi di waktu luang dan itu memberikan kayak value lah buat lo. Itu insight baru sih. Itu value dan ya kayak lu gaming nih. Mungkin orang bilang gaming itu tuh nggak yang memberikan nggak memberikan yang namanya fungsi kan. Nah. Tapi seenggaknya itu tuh kan bisa memberi kesenangan bagi lu, memberikan suatu hal yang menghilangkan stres lu berlebihan dan sebagainya dong. Iya sih. Nah, itu dia, Mam. Kalau gue sih bilangnya kayak gitu. Soalnya kalau menjalani hobi itu ya kita dapat dopamin. Dopamin, betul. Jadi kayak lu mikir bahwa apa sih gaming, apa sih futsal dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya hobi itu tuh sebenarnya harus dilakukan kalau gue bilang. Walaupun memang kadang gini, yang tadi balik lagi pertanyaan lu, apakah pelarian atau produktivitas? Dan gue bisa bilang itu dua-duanya. Dua-duanya secara sekaligus. Iya, daripada misalnya lu stres malah bongkar toko, bongkar rumah, iya kan ngacak-ngacak sampah, mending lu lariin ke hobi.
Bener banget. Bener gak sih? Tapi bukan hobi yang Iya. bukan hobi yang FOMO juga ya. Artinya kita menyalurkan stres kita ke jalan yang tepat. Betul, betul. Jadi Bener ya? menyalurkan stres lo ke jalur yang tepat, kayak Iya, gitu. Jalur yang tepat. Nah, kalau gue lihat sih sekarang banyak nih yang Pedal, iya. pickleball dan Pickleball, sebagainya. iya. Walaupun gue lihat nih ya, kadang-kadang ada update Instastory gitu ya. Iya, pedal. Mereka nggak jago-jago amat sih. Pedal itu kan satu hal yang lumayan mahal kan, raketnya Mahal bisa berapa banget. juta dan sebagainya gitu ya. Iya. Tapi apakah itu ada unsur bahwa itu hobi atau FOMO. ikut tren? Kalau misalkan dilihat dari di sosial media yang udah terlalu banyak banget nih orang main pedal nih, Ya. aku bisa menyimpulkan kalau orang itu ngikut tren. Wow. Karena ini kan olahraga baru, Mas. Iya, dan nggak semuanya bisa ya. Nggak semuanya bisa dan olahraga baru gitu. Karena gue nggak pernah nemu atlet profesionalnya pedal sih, Mam. Tapi turnamennya udah ada. Turnamen udah ada, cuman Iya. gue nggak tahu di Indonesia tuh ada atau enggak gitu, turnamen Ah. resminya dan sebagainya gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang yang gue lihat ya malah selebgram aja yang ngalor Selebgram, ngidul di iya. algoritma kita dengan menggunakan baju-baju minim gitu ya kan? Aduh, ya. Dan sebagainya kan. Nah, itu yang gue bingung gitu loh. Maksud gue, apakah itu salah satu hobi gitu ya? Atau enggak gitu? Kalaupun misal itu hobi, berarti kan nggak semua orang tuh bisa punya hobi seperti itu kan? Iya. Karena memang keterbatasan satu hal yang bisa lo akses gitu. Apalagi Iya. lo nggak punya privilege untuk kayak punya uang banyak, terus akhirnya beli raket dan sebagainya dong. Iya, Bener nggak? tapi kan nggak beli juga bisa kan, bisa nyewa gitu. Iya Nah, sih. jadi kalau pedal ini kalau aku lihat ini ya dia tuh mirip golf. Oh Golf ya? kan juga olahraga mahal. Yes. Iya kan? betul. Tapi kan itu hobi orang introvert nggak sih? Nggak tahu. Tapi itu hobi bos-bos besar sih sejauh yang aku lihat ya. Gitu. Nah, kalau pedal ini kan ya mungkin karena dia high demand jadi dimahalin. Untuk sekarang ya, karena kan ini bukan, menurut aku belum pernah lihat nih pedal di zaman aku SMP, SMA. Ya sama, Mam, apalagi gua. Iya benar kan, jadi ini Karena bahkan sebelum COVID pun kita belum pernah ngeliat kan kayaknya. Gue nggak tahu belum sih. pernah lihat ya. Belum pernah lihat kan? Setelah COVID ini aja. Ya nggak tahu ya, atau kita yang coded atau gimana gitu kan ya. Tapi sejauh yang aku tahu kita nggak lihat. Baru sekarang tiba-tiba bermunculan di Berarti kan- mana-mana pedal. Berarti kan hobi itu juga bisa kalau kita buat kuadran gitu ya. Berarti hobi itu kan bisa ada yang mahal, ya dong. Mm-mm. Ada yang bisa murah juga. Ada yang Iya. sesuai ngikutin tren. Ada juga yang ngikutin diri lu sendiri kan. Iya, Karena itu benar. passion kan. Bener gak? Iya. Kadang-kadang hobi itu juga mesti dijalin dulu. Ngerti nggak Harus maksud lu? dijalanin dulu, Bang. Dijalinin dulu. Kayak misalnya kita main biliar. Ah. Ya kan? Pertama gue nggak Oh, bisa. iya. Gue coba dulu deh. Ternyata malah Iya, senang ternyata dan sebagainya asik. gitu Oh kan. iya benar. Jadi ada hobi baru nih. Ada hobi baru. Biliar. Biliar. Ya kadang-kadang juga kita butuh waktu juga sih ya buat suka sama sesuatu dong. Bener gak? Iya. Karena kita saling into dan sebagainya. Harus malah sesuatu yang kita harus nyobain dulu biar suka. Harus sesuatu yang kita lihat aja pun udah suka. Nah, jadi kan Beda. itu akan membuat Sabtu Minggu lu lebih ceria nantinya. Iya, Senin benar. sampai Karena- Jumat lu kerja stres Iya. gitu ya, ada pressure segala macam. Tapi Sabtu Minggu itu lu bisa recharge diri lu lagi. Benar. Kan? Bener gak? Dengan kegiatan-kegiatan baru kita itu bisa jadi kan. Oke. Nah, Mam, terakhir gue mau tanya sama lu. Hmm. Kira-kira kalau lu sendiri, gue balik pertanyaannya. Hobi menurut lu yang paling into dan worth it dilakukan sama teman-teman sekarang tuh apa sih, Mam? Yang mungkin bisa dibilang dia nggak ngeluarin budget banyak, terus juga bisa diakses dimanapun gitu ya. Dalam arti itu bisa dilakukan lah ya. Nggak perlu keluar biaya atau equipment yang mahal gitu ya. Terus juga kayaknya semua orang suka. Menurut lu apa, Mam? Kalau aku bahas in general laki-laki dulu ya. Maksudnya kan hobi yang mana dulu nih? Olahraga kah? Seni kah? Gitu. Menurut lu, kayak misal dari olahraga, dari kreativitas, dan produktivitas ya balik lagi kayak tadi lu tanya. Iya, iya. Jadi kan walaupun cowok kan nggak semua suka olahraga. Betul. Iya kan? Jadi kalau misalkan kita ngasih saran yang olahraga juga, ya pasti nggak akan masuk di dia gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya hobi apapun itu ya sah-sah aja. Asalkan ya yang penting kita suka dulu aja gitu loh. Cuman kalau misalkan ini posisinya yang dimana dia belum suka apa-apa dan dia harus nyobain, ya apa ya? Yang ini dulu lah, yang kalau bisa yang low budget dulu, misalkan nih Main gundu.
Ya itu juga bisa sih, tapi aku bukan mau ngomong itu. Bukan. Iya. Oke. Karena aku hobinya musik, aku bisa merekomendasikan coba ya belajar gitar gitu. Belajar gitar. Nggak harus beli gitar. Jadi nggak harus beli gitar, tapi kan bisa minjem atau enggak ada gitar orang gitu. Toh juga sekarang harga gitar kalau emang mau beli dan yang bekas untuk belajar juga itu budgetnya 100.000, 200.000 udah dapet sih. Tapi kan harus ada yang ngajarin juga, Mam. Nah, sekarang dunia digital tuh luas banget kan, belajar dimanapun bisa gitu. Pinggir jalan. Bener serius. Sebenarnya iya sih. Kadang-kadang kan kita juga belajar di tongkrongan juga. Sebenarnya kan, iya sih. Orang nongkrong kan di pinggir jalan, Mam. Masa di tengah jalan? Nah, iya sih. Bener gak? Aduh, jokes itu masih ada lagi. Buset, udah tahun 2025 masih ada tuh jokes itu. Astaga. Nah, terus kan dunia digital kan udah luas banget, itu bisa belajar dimanapun gitu. Even di YouTube yang gratis gitu loh. Udah banyak banget tutorial. Walaupun diselingin sama iklan-iklan itu ya. Iya lagi itu, terus disuruh fake gitu kan. Di mana iklan ini yang kamu lihat sering gitu. Aman. Terus kalau misalkan itu kalau buat musik, karena aku hobinya musik, jadi aku merekomendasikan ya cobalah belajar musik, kan nggak ada salahnya juga gitu. Kalau game kayaknya aku nggak merekomendasikan karena itu stres. Ya kadang-kadang ya, tapi kan kadang-kadang juga bisa aja cari game yang kecuali kalau ada orang yang pengen nyoba buat bermain game adventure. Ya, gue suka banget tuh. Karena itu harusnya nggak bikin stres, paling capek doang gitu. Terus kalau kadang-kadang adventure juga kalau misalnya kita nggak nemu jalannya juga agak stres juga, Mom. Kayak mau banting stick gitu kan. Iya sih, itu lebih capek bukan stres. Iya, tapi kan kadang-kadang juga ini di mana sih jalannya? Oh iya, ini susah banget sih gitu-gitu. Benar-benar. Gue juga nemu. Sampai gue bilang, gue capek, gue nggak mau main PS lagi, gue nggak mau gue nggak mau PS lagi, gue nggak mau doang. Kadang-kadang gitu juga kan. Terus kalau kayak olahraga ya yang pada umumnya sih, ya orang kan biasanya kan kalau cowok kan main futsal gitu-gitu kan. Lo nggak main gobak sodor? Gobak sodor itu apa ya? Benar itu apa ya? Gue nggak tahu gobak sodor. Enggak, aku mungkin tahu bahasa Inggrisnya, tapi gue nggak. Itu kan judul Indonya kan. Anjir. Tapi ada judul ininya kan, judul Inggrisnya kan. Nah, gue kenal dari zaman dulu itu namanya gobak sodor, kagak ada Inggris-Inggrisan. Gobak sodor apa? Oke. Ini adalah PR buat lu, cari gobak sodor itu apa. Aduh, oke. Boleh. Kita bahas di episode selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hobi, boleh banget teman-teman silakan aja tulis di komen ya, Mam ya. Oh, kira-kira hobi apa sih yang menurut lu tuh worth it buat lu gitu, dan kenapa lu harus lu lakukan hobi itu gitu. Apalagi nih bagi kita yang lu tau lah, kita yang sering banget melakukan aktivitas dari Senin sampai Jumat, Mam ya. Either itu kuliah, kerja gitu ya, ataupun aktivitas rutin, dan lu pengen melarikan sedikit lah dari kegiatan itu, tapi pengen banget into di lu gitu ya. Syukur-syukur kalau lu bekerja, karena ada yang pernah bilang nih, lu bekerja untuk hobi ya, atau hobi yang dibayar, atau bekerja, gimana sih? Pekerjaan yang baik adalah hobi yang dibayar, katanya gitu. Oh, betul, jadi pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Syukur-syukur jadi kita kerja tuh nggak berasa kerja. Nah, tapi berasa main. Itu dia, jadi kayak lu punya passion di situ dan sebagainya gitu. Lu boleh banget share komen ya. Dan teman-teman semuanya, thank you banget yang udah bisa dengerin. Subscribe di podcast ini, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Ricky, gua Umam. Kita pamit. Bye semua. Bye semuanya.